Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kakak akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan persen dan juga pecahan campuran dengan pecahan persen. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Ini kita masuk ke pembahasan penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Ya, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan juga pecahan dengan penyebut sama dan juga penyebut beda. Kita berlanjut ke selanjutnya. Langsung saja, sekali lagi caranya sangat mudah ya. Jadi kita harus menganggap sesuatu itu mudah agar kita mudah memahaminya. Jangan menganggap sesuatu itu sulit karena nanti akan sulit. Nah, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada soal ya. Misalkan 2/5 ditambah 30% sama dengan 2/5 tetap ya, ditambah 30%. Ya, persen itu kalian sudah pernah belajar di kelas sebelumnya. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau kita tulis 30/100 ya, 30% itu 30/100. Nah, di sini penyebutnya beda ya. Kemarin kita sudah pernah pelajari. Ketika penyebutnya beda, kita samakan, yaitu dengan cara mencari KPK dari 5 dengan 100. Di sini kakak tidak menuliskan caranya lagi untuk mencari KPK, kalian sudah pernah belajar ya. Kita langsung hasilnya saja ya, hasil KPK-nya. Kita peroleh KPK dari 5 dengan 100 itu sama dengan ya, KPK-nya adalah 100. Ya, setelah dapat KPK-nya kita cari yang sebelah atasnya. Caranya gampang ya, KPK-nya dibagi yang bawah, ini KPK dibagi sama yang bawah, terus dikali dengan yang atas ya. 100 dibagi dengan 5 itu 20 kali 2 yaitu 40, ditambah ya 100 dibagi dengan 100 itu 1, dikali 30 itu 30 ya. Langsung kita jumlahkan, 40 ditambah 30 ya sama dengan 70/100. Nah, 70/100 ini bisa kita sederhanakan karena sama-sama bisa kita bagi dengan angka yang sama. Kalau kita tulis 70/100 dibagi, sama-sama bisa dibagi angka 10. Kita bagi 10, kita bagi 10 sama dengan 70 dibagi 10 7 ya, 100 dibagi 10 sama dengan 10, maka hasilnya 7/10. Dan ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya ya. Jangan terbalik ya, ini 7 dibagi 10 tidak bisa. 7/10 itu sama dengan 7 dibagi 10, karena tidak bisa ya sudah, hasilnya seperti itu, 7/10. Mudah ya, jangan sampai keliru, jangan sampai terbalik ya, jangan malah dirubah menjadi pecahan campuran ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya di sini ya, contoh soal yang kedua. Misalkan kita tulis 25% ditambah 3/4 sama dengan ya, tadi kita udah belajar ya tentang persen ya, 25/100. Misalnya itu per 100 ditambah 3/4 sama dengan, nah ini penyebutnya beda ya, 100 dengan 4 ya. Kita cari KPK-nya dari 100 dengan 4, kita peroleh 100 ya. Terus kita bagi ya, 100 dibagi 100 ya, dibagi 100 1, terus dikali sama 25 sama dengan 25, ditambah 100 dibagi 4 25 dikali 3 75 sama dengan 25 tambah 75 sama dengan 100/100. Berapa 100 dibagi 100? Sama dengan 1. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan persen ya. Caranya sekali lagi sangat mudah, tidak begitu sulit ya caranya, yaitu dengan cara
mengubah pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa. Ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya misalkan 3/4/5 ditambah 12% sama dengan, ya kita sudah pelajari merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 dikali yang bawah ditambah yang atas, 3 kali 5, 15 ditambah 4, ya 19/5 ditambah 12%, ya 12% itu adalah berapa? 12/100. Lalu kita jumlahkan ya, ini penjumlahan pecahan penyebutnya beda, ada penyebutnya angka 5 dan angka 100. Maka kita cari KPK dari 5 dengan 100, ya sama dengan berapa? 100. Lalu kita cari lagi pembilangnya sebelah atasnya. Caranya dibagi ya, dibagi yang bawah dikali yang atas. 100 dibagi 5 itu sama dengan 20 dikali 19, 380 ditambah 100 dibagi 100 itu 1, ya 1 dikali 12, ya 100 dibagi 100 itu 1 kali 12 sama dengan 12. Nah, lalu kita jumlahkan 380 ditambah 12 sama dengan 392/100. Nah, angka 392/100 ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi angka yang sama. Angka berapa yang pembaginya? Yaitu angka 4, ya. Dibagi 4 dibagi 4, 392 dibagi 4 sama dengan 98/100 dibagi 4, 25. Nah, 98/25 ini bisa dijadikan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 98 dibagi 25 itu kita dapat hasilnya 3. Ya 3 kali 25 itu 75 ya. Maka sisanya 98 dikurang 75 sama dengan 23. Ya taruh di atas per 25. Nah, seperti itu ya, mudah ya. Nah, itu caranya untuk menyelesaikan soal-soalnya. Kita lanjut, ini latihan soal agar kalian semakin paham dalam pembahasan kali ini. Ini ada beberapa soal yang mungkin bisa kalian coba kerjakan. Ya, kalian kerjakan. Ini soal yang pertama, 3/10 ditambah 38% sama dengan berapa? Silahkan kalian coba dikerjakan. Yang kedua, 53% ditambah 1/4 sama dengan berapa? Dan yang ketiga, 87% ditambah 6 3/5 sama dengan berapa? Ya, ini soalnya cukup 3 saja ya. Kalian harus rajin untuk latihan, karena kalau kalian semakin latihannya sering, maka kalian akan semakin mahir dan menguasai pelajaran matematika ya. Jadi seperti itu, jangan bosan-bosan, jangan malas-malas. Selamat mencoba ya, semoga kalian tidak bosan ya mengerjakan matematika ini. Selamat mencoba, semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikianlah tadi penjelasan tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan persen dan juga pecahan campuran dengan pecahan persen. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik. Yang paling penting dalam belajar matematika ialah selalu berlatih. Dengan sering berlatih, maka kita akan semakin mahir. Orang bisa karena terbiasa. Ya. Untuk video kali ini kakak rasa cukup sekian, dan jika ada saran dan kritik itu sangat kakak harapkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.